Kenapa ya, Muharram ini benar-benar harus kita manfaatkan sebagai titik tolak perubahan dan kebangkitan umat. Syahrul Muharram adalah muntalaqut taghyir ilal hayatil afdal wa nahdhatul ummah. Kenapa? Pertama, karena bulan Muharram adalah awal bulan kalender dan tahun baru Islam. Maka ini adalah menjadi awal yang baik bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita. Awal yang baik untuk menapaki jalan kehidupan yang lebih baik. Awal yang baik untuk memperbarui semangat dan tekad kita untuk berubah menjadi lebih baik. Untuk melakukan sebuah perubahan besar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga semakin lebih baik. Kehidupan sosial kita semakin lebih baik. Kehidupan kontribusi dan atau dakwah kita semakin lebih baik. Termasuk dalam sumbangsi kita dalam menjadi pelopor untuk kemajuan umat dan bangsa ini juga semakin lebih baik. Yang kedua, bulan Muharram adalah termasuk Al-Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum itu ada 4: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Kemudian ada satu yaitu bulan Rajab. Disebut hurum karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan di bulan yang mulia ini peperangan. Artinya apa? Ini adalah bulan yang baik bagi kita untuk menghadirkan kedamaian, menghadirkan keselamatan, keamanan. Bulan yang baik bagi kita untuk membangun solidaritas sosial kita. Bulan yang baik bagi kita untuk menerjemahkan kita sebagai pelopor kemajuan umat dan bangsa, hadir menjadi manusia yang memberikan nilai kebergunaan bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, umat dan bangsanya. Maka dinamakan hurum yang merupakan jamak dari haram. Bulan Muharram merupakan momentum untuk melakukan muhasabah dan kemudian membuat perencanaan takhtid yang matang untuk menuju al-haya al-afdal. Maka momentum seperti ini adalah bagus bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita. Inilah refleksi Muharram dan Hijrah. Bagaimana kita memuhasabai diri kita. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Berapa banyak dosa yang terlanjur kita lakukan. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak kontribusi dakwah kita. Sudah berapa banyak atau kontribusi waktu, harta kita untuk menjadi pelopor kemajuan umat dan bangsa. Sampai sejauh ini, sudahkah kita benar-benar telah menerjemahkan sebagai hamba Allah yang hakiki? Apa yang sudah kita lakukan untuk berkontribusi dalam rangka yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Apa yang sudah kita lakukan untuk mengembalikan jati diri umat ini sebagai khairu ummah? Muhasabah. Termasuk apa yang sudah kita lakukan untuk membina diri, keluarga, anak-anak kita
agar mereka juga menjadi pelopor bagi kemajuan umat dan bangsa. Karena kita menyadari waqi' umatna al-yaum, realitas umat kita sekarang ini benar-benar dalam keterpurukan, dalam kemunduran dalam berbagai macam aspek kehidupan. Termasuk diantaranya pengaruh dari pandemi COVID-19 ini yang luar biasa dampaknya. Maka ini juga menjadi bagian dari muhasabah. Apakah pandemi ini Allah hadirkan ujian ini diantaranya boleh jadi karena selama ini kita jauh dari Allah. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di antara sunnatullah, munculnya hadirnya musibah dalam kehidupan kita itu juga ternyata ada peran, ada kontribusi dari dosa dan kesalahan kita, kezaliman kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan itu juga diantaranya karena perilaku manusia, kezaliman manusia. Musibah apapun yang menimpa kita ternyata juga tidak bisa lepas karena dosa maksiat kita, karena kezaliman kita. Ini adalah momentum yang baik di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hampir 2 tahun kita menjalani ini. Maka inilah saatnya kita, momentum ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi kita untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Lalu bersamaan dengan itu kita membuat sebuah perencanaan yang baik untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan ternyata kesungguhan kita melakukan muhasabah dan semangat kita untuk merancang, membuat takhtid, planning menuju kehidupan yang lebih baik itu bagian dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, setiap kita merenung, memikirkan, muhasabah apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi hari esok. Apa yang sudah kita persiapkan menghadapi kematian. Apa yang sudah kita persiapkan menghadapi hari kiamat. Wattaqullah. Kembali Allah perintahkan kita untuk takwa. Artinya bahwa muhasabah dan kemudian membuat planning, perencanaan menuju kehidupan masa depan yang lebih baik itu ternyata merupakan min sifatil muttaqin, sifat dan karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Muharram adalah tajdidul iltizam, untuk memperbarui komitmen kita, komitmen untuk bersungguh-sungguh membina diri kita menjadi pelopor kemajuan umat dan bangsa. Bulan ini menjadi momentum yang baik untuk memperbarui komitmen kita, bahwa ternyata kebahagiaan kehidupan kita itu bukan hanya sebatas ketika kita sudah menjadi orang yang soleh saja, tetapi kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita mampu menjadikan diri kita soleh dan kemudian mampu mensolehkan orang lain, menularkan kesolehan kepada orang lain, terlibat secara aktif, berkontribusi untuk memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki umat, memperbaiki bangsa. Apapun profesi, pekerjaan yang kita geluti, tapi di sana ada komitmen, ada iltizam, komitmen yang kuat bersungguh-sungguh, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita beraktivitas, untuk tampil menjadi pelopor kemajuan umat dan bangsa.